Okay, I think you'll be much better. Hormones. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film drama cinta koplak yuk. Film yang berjudul Raba Main Kia Hero ini mengisah tentang seorang cowok yang akan menikah dengan cinta dari masa kecilnya dulu. Tapi nikah kurang seminggu, kakaknya yang bangke malah ngajarin dia untuk bersenang-senang dengan cewek lain dulu sebelum dia dipenjara sama istrinya kelak. Dari situlah muncul kesialan demi kesialan. So, nggak usah pakai lama lah. Bember Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah acara nikahan gitu. Di sana ada anak kecil yang bernama Sahil. Dia bingung kenapa orang nikahan di India itu harus dirayakan semewah ini. Nggak bisa apa ya ke KUA terus makan mie ayam pulangnya sama keluarga deket aja. Menurut survei sih, 74% jodoh itu ketemunya di acara nikahan kerabat ataupun teman. Nah di sini Sahil yang masih bocil jelas saja nggak peduli dengan semua itu. Tapi pas dia melihat ada cewek manis tapi bocil yang bernama Sena, tiba-tiba dia pun langsung akil balik. 15 tahun kemudian diperlihatkan bila Sahil yang sekarang udah gede lagi jadi kiper di pertandingan bola. Dengan kekuatan Wakabayashi, Sahil pun berhasil menepis penalti itu sehingga timnya pun menang. Mas jangan lepas baju. Wah ini mah fix kartu kuning ini mah. Di saat itu juga Sena yang udah dewasa langsung berlari menuju si Sahil. Nggak lama setelah itu Sahil dan teman-temannya pun mendatangi sebuah bangunan kuno. Nah di atap Sahil bilang kalau disinilah adalah tempat kenangan dirinya dengan si Sena. Di sini Sahil pun langsung mengatakan kalau dia ingin bilang sesuatu. Nah pas dilempar cincin, dia malah kejengkang jatuh. Kampret, ternyata si Sahil ini sedang melamar si Sena, cinta dari kecil dan cinta sejatinya. Jelas aja lah Sena seneng banget dilamar kayak gitu, terus nyanyi deh. Dah gak usah lama-lama nyanyinya, filmnya masih panjang. Singkat cerita, acara pernikahan Sahil dan Sena pun akan segera dipersiapkan. Nah, semua keluarga besar dari kedua mempelai pun berdatangan. Di sini diperlihatkan paman ketiga Sahil yang bernama Popat dan bibinya Bobita datang untuk memberikan selamat. Tapi ada satu orang yang Sahil tunggu-tunggu. Orang yang Sahil anggap orang yang paling sempurna, yaitu kakaknya, si Sarwan. Intinya si Sarwan ini adalah orang yang gaul banget. Nah pas ketemu sama si Sahil, Sarwan bilang, "Bro, mulai sekarang lu udah gak bisa celup-celup cewek lain ya." Lah mau celup-celup gimana? Wong ternyata si Sahil itu masih perjaga ting-ting. Kerisnya tuh belum pernah disepuh bos. Serawan jelas saja shock parah. Adiknya yang ganteng banget ini bisa-bisanya masih perjaka. Si Sahil pun bilang kalau dia itu ingin menjaga keperawanannya si Sena. Dia baru mau belah duren kalau udah nikah. Jelas aja lah si Serawan yang playboy kelas berat ini pun gak habis pikir lah. Di sini Serawan juga curhat sama paman Popat soal keperjakaannya si Sahil. Kampretnya, mereka malah gibah kalau si Sahil itu adalah gay. Lah, zaman sekarang masih perjaka buat nungguin satu cewek. Fix itu mah hombreng. Nah, nggak lama kemudian si Serawan pun kembali mendatangi si Sahil. Dia bilang kalau kehidupan setelah menikah itu akan sangat membosankan, apalagi untuk cowok yang belum pernah nyobain cewek lain. Namun Sahil percaya kalau cintanya nggak akan lekang oleh waktu bersama si Sena. Di dalam si Serawan masih aja penasaran. Dia pun cerita kalau cowok itu seenggaknya harus mengenal dunia liar sebelum menikah. Jangan sampai nanti nakalnya telat. Udah nikah, udah punya anak, baru udah celap-celup sana sini. Serawan juga bilang kalau Sahil nanti akan kena sindrom ngacengan kalau dia nggak mau mencoba apa yang Serawan sarankan. Intinya si kakak bangke ini ngebujukin si Sahil buat enak-enak sama cewek lain dulu sebelum nikah. Tapi Sahil tetap aja kekeh sama pendiriannya. Siang harinya diperlihatkan bila si Sahil sama Sena lagi asik berjemur di pinggir kolam hotel. Nah di sini Sena menjelaskan tentang tamu-tamu yang akan diundang pas resepsi. Namun si Sahil mulai kepikiran sama omongannya si Serawan. Apalagi di kolam itu isinya bule-bule semok yang pakai baju minim cowok. Si Sahil langsung keringet dingin lah dikasih pemandangan kayak gitu. Nah pas celana Sahil udah mulai nyembul karena disuguhi sama bokong bule, Sahil pun mulai yakin dengan omongan kakaknya. Daripada muncrat di celana, Sahil pun mendingan nyemplung.
Tapi anehnya dia malah mulai berhalusinasi. Tapi anehnya dia mulai berhalusinasi melihat dirinya dengan cewek-cewek bule yang semok-semok. Jogetin dulu kayaknya enak nih. Anehnya nggak cuma di kolam, kemanapun Sahil pergi, pikirannya pasti jadi ngeres. Keesokan harinya pas main golf, si Sahil ini akhirnya bilang ke Serawan, gimana caranya bisa lepas dari halusinasinya itu. Jelas aja kakak bangkainya ini langsung menyarankan bila si Sahil itu harus puas-puasin dulu main cewek sebelum nikah, biar hormonnya turun dan si Sahil nggak penasaran lagi. Tips pertama, Serawan menceritakan kisahnya sebagai cowok selingkuhan, tapi tetap disayang bini. Di saat itu adalah hari pertama Serawan menikah dengan istrinya. Tahun dirilah pengantin baru, semuanya pasti pada romantis. Tapi tunggu dulu Ferguso, 3 tahun menikah, jelas dong pasti si Serawan juga mulai jenuh. Kalau udah gitu, ya udah pasti mereka pun saling ribut. Nah di saat itulah, sekretaris Serawan yang bernama Tita mulai memainkan tugasnya. Tita mulai merayu dan menjamah si Serawan. Ya gimana ya, di rumah lagi senep, di kantor ada pepaya Bangkok. Mereka pun akhirnya segede papap. Namun suatu hari, Serawan yang lagi mau belanja kutang malah kegap sama si Ria. Ria yang curiga menanyakan, lagi di mana beb? Tapi orang selingkuh kok yang ngaku. Dia pun bilang kalau lagi meeting. Singkat cerita, si Ria pun membutuhkan si Serawan sampai di sebuah rumah. Pas dia lagi nguping, Ria mendengar. Ya gitulah pokoknya. Ria yang udah panas jelas saja langsung melabrak dan nabokin si Serawan. Tapi alangkah kagetnya dia, ternyata mbak-mbak di dalam itu lagi ngelukis si Ria. Dan kado kutang yang dibeli Serawan tadi itu niatnya diberikan untuk si Ria sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Jelas aja lah, si Ria yang salah paham langsung meminta maaf. Masih sempetnya godain tuh mbak-mbak. Tapi tenang, Ria tetap sayang kok sama si Serawan. Serawan bilang kalau kelemahan cewek itu adalah rasa bersalahnya. Serawan sengaja membuat sandiwara itu biar si Ria merasa bersalah udah menuduh dirinya selingkuh. Tapi nyatanya dia ingin membuat kejutan. Itulah kenapa mulai saat itu Ria selalu percaya sama si Serawan. Nggak tahu aja kalau suaminya pas di luar jadi bangkek kadal. Keesokan harinya diperlihatkan paman pertama Sahil yang bernama Vijay sampai di sana. Diperlihatkan bila paman Vijay sangat disegani dan dihormati di keluarga itu. Bahkan pas ketemu sama si Sahil, Sahil langsung ciut karena diceramain abis-abisan. Le, kamu udah mau nikah, emang udah mantep. Awas aja kalau besok udah nikah kamu nyakitin istrimu. Melihat itu, Serawan pun langsung ikutan ketawa. Dari dulu emang paman Vijay nggak pernah berubah ya. Nggak lama kemudian datang lagi Bibi Doli dan paman Gurjal yang kayaknya ikut komunitas ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Melihat paman Gurjal yang nelongso, udah kayak kacung itu, Serawan pun ngasih tips kedua. Dulu itu paman Gurjal terkenal sebagai pegulat yang sangat ditakuti, nggak ada orang yang berani sama dia. Namun suatu saat Gurjal selingkuh sama mbak-mbak penjual cilok depan rumah. Nah setelah udah selesai segede papap, Mbak Ayu pun kebingungan karena mencari kutangnya. Aslinya sih si Gurjal malah seneng lihat si Mbak Ayu tanpa kutang, lebih pulen. Tapi Ayu bilang, gimana kalau istrimu sampai lihat kutangku? Baru deh si Gurjal langsung ketakutan. Mulai hari itu paman Gurjal pun jadi paranoid karena sampai sekarang tuh kutang nggak ditemukan keberadaannya. Intinya sih kalau cowok udah merasa bersalah sama pasangan, pasti dia akan dikendalikan seperti kacung. Yang lebih parahnya lagi, pas paman Gurjal lihat kutang, dia pasti langsung ketakutan. Di lain tempat, di rumahnya si Sena diperlihatkan emak bapaknya Sena lagi ribut. Melihat itu Sena pun sedih dan senang. Karena sebentar lagi dia nggak akan melihat keributan itu lagi setelah menikah. Sena juga bilang itulah kenapa dia nggak setuju pernikahan tapi dijodohin. Tapi Ria yang sedang membantu Sena bilang kalau bapak emaknya Sena itu bukan dijodohin, melainkan emang suka sama suka dulu pas masih pacaran. Kembali lagi ke cowok-cowok koplak yuk. Sekarang ketambahan satu lagi, sepupunya si Sahil, si Ketu yang juga pengen belajar ilmu sama si Serawan. Singkat cerita, acara lamaran Sahil dan Sena pun digelar. Joget dulu sedih aja joget apalagi seneng.
Setelah selesai acara lamaran, mereka berdua pun datang ke bangunan kuno kenangan mereka. Di sini si Sahil pun senang banget. Namun si Sena kelihatan gak mantap. Dia bilang kalau mak bapaknya itu selalu berantem, padahal dulu saling mencintai. Apakah kelak mereka akan seperti itu juga ya? Di sini si Sahil mencoba menenangkan. Mereka yakin akan selalu mencintai. Wong kenal aja udah 15 tahun kok. Itu kalau buat ngangsu rumah mah udah lunas tuh rumah. Karena hal itulah si Sena pun jadi mantap lagi. Keesokan harinya Serawan dan Sahil pun udah berada di bandara untuk menjemput paman kedua, Paman Hari dan Bibi Suri. Namun di sini si Sahil bilang kalau dia tuh mau berhenti aja dari rencana nyari enak-enak sebelum kawin. Dia nggak tega sama si Sena. Tapi Serawan bilang, "Cupu, belum mulai udah nyerah." Nah, biar aneh kasih tahu nih ya. Yang kita jemput ini adalah biang dari cowok bapuk. Paman Hari adalah gurunya si Serawan. Banyak ilmu yang akan Sahil dapatkan dari Paman Hari. Nah, karena penerbangannya di-delay, 3 serangkai pun mampir ke bar dulu. Di sini si Serawan tetap aja ngasih tips. Dia bilang, setiap cowok itu pasti punya nafsu sama cewek lain. Kalau enggak, berarti dia hombreng. Nah, pas bener. Di sana lagi ada cowok yang lagi dimarah-marahin sama istrinya di tempat umum. Melihat itu, Serawan pun bilang, "Lihat aja, tuh cowok pasti langsung godain bule semok di belakang." Kampretnya, si Mbak Bule lah yang malah godain mas-mas botak separuh itu. Namun anehnya, mas botak separuh itu dengan tegas menolak cewek bule itu. "Mak, kenapa? Sayang semok banget." Melihat hal itu, Sahil pun bilang, "Bener kan? Nggak semua cowok itu brengsek. Ada yang setia juga kayak mas-mas itu." Cabang bayi, oh jebule manusia presto tulang lunak, oh kampret. Nggak lama kemudian diperlihatkan Paman Hari yang lagi menggandeng pramugari bule. Langsung tukeran iler. Oh hebat bener nih aki-aki. Nah pas Bibi Suri keluar gate, Paman Hari langsung minta rokok. Bener aja pas Bibi Suri menanyain kenapa dia ditinggal, Hari bilang kalau tadi itu dia ketemu sama cewek bule terus ciuman di sini. Mendengar itu Bibi Suri pun langsung ngendus-ngendus si Hari. Dan kampretnya, walaupun si Hari udah berkata jujur, Bibi Suri malah marah-marah karena si Hari ketahuan ngibul karena ngerokok. Nah di sini Serawan bilang kalau emang mau jadi cowok yang nakal harus mantep, jangan panik di situasi apapun. Ini keluarga emang keluarga kampret atau gimana ya? Malam harinya diadakan pesta sebelum pernikahan. Semua orang pun terlihat senang dan menari. Nah di sana Paman Vijay langsung mendatangi si Serawan. Vijay bilang, "Sebentar lagi Sahil akan menikah. Jangan sampai Serawan ngasih ide-ide yang aneh-aneh atau Serawan akan terima akibatnya." Ya Serawan yang cengenges tiba-tiba langsung kicep dong. Namun setelah Paman pergi, kembali lagi si biawak laut ini mencoba mempengaruhi si Sahil lagi. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada cewek cantik badai yang mendatangi mereka. Melihat Mega, jelas saja si Sahil langsung panas dingin dong. Ternyata Mega itu adalah teman kampusnya Sahil dulu. Dia tuh nafsu berat sama si Sahil. Bahkan tahun kemarin dia mengajak Sahil untuk nikah, tapi ditolak mentah-mentah sama si Sahil. Lah, kok bisa dia datang ke sini ya? Siapa sih yang ngundang? Kalau Sena sampai ngelihat, bisa perang Bratayuda nih. Namun si Serawan bilang, "Tenang bro, inilah saatnya kamu menyerap ilmu-ilmu tentang jadi cowok tukang selingkuh." Bangkainya, si Serawan ini langsung memanggil Mega dan langsung meninggalkannya dengan si Sahil. Sialnya pas mereka lagi berbincang, Sena melihat itu. Ya udah deh, hampir aja mereka mau ribut. Tapi untungnya Sena berhasil sabar ketika Mega mau pergi. Keesokan harinya si Sahil udah mantap nggak akan ikut-ikutan lagi sama si Serawan. Dia hampir jadi duda padahal belum nikah. Intinya sih si Sahil takut kehilangan Sena. Namun si Serawan tetap memaksa si Sahil untuk jadi cowok nakal. Kok Mega udah sampai di sana aja? Mega bilang kalau Sahil yang mengajak dirinya jalan. Oh pasti ini ulah si Serawan kampret nih. Oh emang kakak bangke. Serawan juga bilang dia sudah reservasi restoran Cina. Jadi Sahil dan Mega tinggal mangap aja di sana. Karena dipaksa terus, ya udah deh si Sahil mau nggak mau harus jalan sama si Mega. Tapi pas sampai di resto, si Serawan menelpon. Dia bilang, "Teorimu sudah cukup anak muda. Sekarang saatnya lah praktek." Bangkainya di sana ternyata si Sena dan teman-temannya juga lagi makan Fuyung Hai. Mate ini mah. Melihat itu si Mega pun langsung pengen melipir. Tapi dengan penuh percaya diri, Sahil langsung menggandeng si Mega dan juga mas-mas cupu yang mau ke toilet langsung ditangkap. Sahil bilang kalau dia sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan si Sena biar si Mega dan Sena bisa berdamai. Lagian Mega sekarang udah punya pacar nih. Ini pacarnya namanya Rizky. Mega yang paham situasi juga langsung berimprovisasi dong. Sini tak peluk sayang. Udah mau kemana? Sini makan ini aja makan. Di saat Mas Rizky lagi dimak-mak sama Mega sampai ngap-ngapan, Sahil pun menjelaskan bila sebentar lagi mereka kan akan menikah. Jadi nggak ada gunanya bila si Sena dan Mega saling mencurigai. Makanya si Sahil datang bersama si Mega biar semua bisa clear. Mendengar itu Sena pun jadi percaya dan tambah sayang sama si Sahil. Tapi sialnya Rizky yang udah gumoh dinenenin sama si Mega malah jadi tambah mumet karena pacarnya Rizky yang asli datang dan ngamuk-ngamuk.
Duh mas, sial bener nasibmu mas. Keesokan harinya pas fitting baju, si Sahil marah-marah sama si Serawan. Hampir aja dia ngompol. Apalagi kasihan tuh mas-mas sampai digupukin sama pacarnya. Tapi Serawan bilang, buktinya si Sahil bisa ngebulin si Sena kan. Di sini Sahil pun memohon agar si Serawan gak ganggu dia lagi. Ya udah, Serawan langsung pergi. Tapi dia bilang, jangan salahkan aku kalau nasib pernikahanmu akan carut marut. Mendengar itu, Sahil pun langsung kepikiran banget. Tak lama kemudian, scene kemudian berpindah ketika Sahil dibangunin sama Mega dengan mesranya. Tiba-tiba si Sena juga datang ke sana. Bangun, cowok, ini mimpi kan? Kok malah ketawa padaan? Oh alah jebulnya, Sena dan Mega sekarang udah jadi bestie. Mereka tuh cuma ngeprank aja sama si Sahil. Sena juga bilang kalau apa yang dilakukan Sahil untuk mendamaikan mereka itu sangat berarti untuk mereka. Ya, kok malah jadi percaya toh piye sih ini? Bangke, ternyata apa yang dibilang sama Serawan beneran, Cok. Siang harinya, Sahil pun kembali mendatangi Biang Kerok. Udah pastilah dia memberikan wejangan lagi. Kali ini contohnya adalah Bibi Babita. Dia harus meminum obat antidepresi setiap hari. Gonta-ganti dokter tanpa tahu kalau dia tuh sebenarnya nggak sakit. Lah kok bisa? Ternyata paman Popat yang kelihatannya adem ayem ternyata juga tukang selingkuh. Pernah si Popat kegap sama cewek lagi bobo di kasur. Anehnya Popat dengan santainya bilang, cewek yang mana? Nggak ada tuh cewek. Matamu paling lagi picek lagi, nggak lihat cewek di sini kok. Nah pas melihat tuh dedek gemes udah hilang dari kasur, Babita pun jadi bingung. Mulai saat itu setiap Popat kegap, dia pun dengan tenangnya menyalahkan Babita karena melihat hal-hal yang enggak. Karena hal itulah si Babita harus minum obat depresi. Wah, next level banget nih paman Popat. Malam harinya pesta lagi, kali ini pesta hina. Nah pas Sena dan Mega lagi henaan, Mega mendapat telepon. Dia pun meminta si Sahil untuk mengangkatkannya. Nah karena di sana susah sinyal, mereka pun mojok. Ternyata yang menelpon itu adalah si Serawan. Dia bilang kalau Mega harus bisa mengambil perjakaannya si Sahil. Ingat, ini cuma cinta semalam, jangan baper. Namun pas Sahil tahu itu, dia pun marah. Dia nggak mau mengkhianati si Sena. Titik. Nah keesokan harinya diperlihatkan bila si Sahil dan teman-temannya lagi asik pesta di dalam limosin. Di sini teman-temannya si Sahil pengen ngasih bachelor party buat si Sahil. Aslinya si Sahil mah ogah, tapi karena teman-temannya itu terus memaksa, ya udah deh mau gimana lagi. Ternyata teman-temannya itu disuruh sama si Serawan buat ngajak si Sahil ke sebuah klub stripper. Tapi di tempat yang lain, teman-temannya si Sena juga mengadakan bridal shower dengan menyewa mas-mas keker gitu. Oh, podo wae jebule. Intinya sih, si Sahil itu aslinya pengen, tapi dia masih bisa nahan dan tidak akan mengkhianati si Sena. Ya udah deh, dia mabok aja, tapi nggak demek-demek cewek. Di saat ada cewek yang mencoba ngamuk-ngamuk si Sahil, dia pun langsung dilarang sama si Serawan. Serawan bilang, cewek-cewek ini nggak pantas buat kamu. Aku sudah menyediakan cewek grade ori di kamar hotel atas. Intinya sih, Sahil yang lagi mabuk parah itu disuruh naik ke atas dan dipersilahkan untuk buang keperjakaannya bersama si Mega. Kembali lagi ke Sena, diperlihatkan bila si Sena itu ogah ikut-ikutan sama teman-temannya itu. Dia bilang kalau dia tuh nggak akan mengkhianati kepercayaannya si Sahil. Lompat lagi ke Sahil, lompat-lompat murus sih dari tadi. Singkat cerita, dia pun sampai di sebuah kamar hotel yang disiapkan oleh si Serawan. Dan benar aja, di sana udah ada si Mega yang menunggu dengan baju haram. Wow, mantep bener ini belahan. Nah, pas si Sahil dan Mega mau dipapap, Sahil pun sadar dia nggak bisa melakukan hal itu karena dia tidak ingin menyakiti si Sena. Tapi bangke 1000 bangke, pas Sahil keluar kamar, dia malah pas-pasan sama si Sena. Yang lebih parahnya lagi, si Sahil bajunya awut-awutan dan Mega juga pakai baju kayak gitu. Ya udah deh, Sena pun marah besar. Dengan telanjang dada, Sahil pun mengejar si Sena. Tapi apalah daya, ya gimana ya, besok nikah kok malah main cewek sekarang, lah kan geblek. Di sini si Sahil flashback tentang kenangannya bersama Sena selama ini. Karena Sena tetap nggak mau menemui si Sahil, akhirnya si Sahil pun memutuskan akan membatalkan pernikahannya dengan si Sena. Sahil menganggap dia itu nggak pantas mendapatkan cinta tulus dari si Sena yang baik hati. Jelas saja semua keluarga merasa syok. Sahil kok bisa gitu ya? Yang udah pacaran sama Sena dari belum sunat, sekarang malah mau membatalkan pernikahan. Di sini juga terlihat rasa bersalah yang amat sangat dari wajahnya si Serawan. Dasar kakak bangke. Lihat sekarang ulahmu itu gimana adikmu sekarang. Oh kasihan. Nah pas di luar, Paman Vijay yang melihat keponakannya lagi gundah gulana jelas saja mencoba berbicara dengan Sahil. Kayaknya sih dari semua omongnya si Sahil, si Vijay inilah yang paling lempeng deh. Singkat cerita, Vijay yang biasanya paling galak sekarang jadi sosok paman yang paling perhatian.
Dia menyuruh si Sahil mengeluarkan air matanya. Nggak ada salahnya anak muda untuk kau menangis. Paman! Lah mewekmu jelek banget oleh. Intinya si Sahil masih mencintai si Sena. Dia mengaku salah dan ingin menikah dengan si Sena. Di sini si Vijay mengatakan dia pernah melakukan hal yang lebih parah daripada si Sahil ini. Bahkan Vijay mengaku bila dulu itu dia bajingan parah, lebih parah daripada semua saudara-saudaranya. Tapi suatu saat dia sadar dan mengubur semua kenangan buruknya itu. Intinya sih nakal boleh, tapi jangan goblok. Kalau nggak mau menyesal jangan nakal. Simpel kan? Dah sana kejar si Sena lagi, minta maaf yang tulus. Namun pas mau ke tempat si Sena, si Ketu lari sampai ke cemplung kolam. Dia bilang kalau Sena hilang dari rumahnya. Semua orang pun pada panik mencari dirinya. Sahil pun berjanji akan mencari Sena dan akan segera membawanya ke tempat pernikahan. Gak lama kemudian, babenya si Sena menelpon si Vijay. Dia bilang, tamu udah pada dateng bos, tapi Sena hilang. Vijay berkata, bila si Sahil akan membawa si Sena tepat waktu. Dah sekarang bersikap biasa aja. Tapi di sini Vijay tuh mumet parah. Namun pas melihat si pelayan si Fudu, Vijay pun punya ide gila. Nah di jalan si Sahil mencoba menghubungi si Sravan. Tapi adiknya Priya bilang kalau Sravan dan kakaknya itu tadi ribut parah. Ternyata si Sravan menceritakan yang sebenarnya, hal yang menimpa si Sahil dan si Sena. Karena hal itulah Ria juga ikutan kabur dari rumah dan meminta bercerai. Wis komplit ini mah pada kabur semua. Sedangkan di hotel diperlihatkan rombongan pengantin pria sudah mulai datang ke hotel. Ternyata calon mempelai prianya itu digantiin sama si Fudu, cok. Tapi karena semua keluarga udah mulai gak sabaran, Vijay pun kembali punya ide gila. Apalagi kalau bukan nyanyi. Sedangkan di jalan diperlihatkan bila si Sravan menelpon si Sahil. Dia melihat si Sena sedang menuju ke bangunan tua. Kebetulannya lagi si Sahil juga melihat kakak iparnya lagi naik taksi di dekatnya. Ya udah deh, sekarang urus urusan masing-masing deh. Singkat cerita, si Sravan pun langsung memblokir jalan. Dia memohon kepada Ria untuk memaafkannya dan berjanji tidak akan terulang lagi. Karena melihat ketulusan dari Sravan dan orang-orang udah mulai nyap-nyap karena macet parah, ya udah deh, Ria pun memberikan kesempatan kedua. Sedangkan di gedung tua, si Sahil langsung bergegas menemui si Sena di atap. Intinya sih, si Sahil meminta maaf banget. Tapi si Sena sudah tidak yakin dengan cinta mereka lagi. Dia mulai ragu dengan kebersamaan mereka. Tapi Sahil bilang, semua ini memang kesalahannya. Malah kecengkang. Sambil gelantungan, Sahil bilang kalau dia tuh minta maaf. Kalau nggak dimaafin, ya udah nggak apa-apa, dia akan mati. Sena yang belum melihat si Sahil lagi gelantungan, jelas aja nggak percaya dengan bullshitnya si Sahil. Adalah mau mati beneran toh. Jelas aja lah si Sena ingin menyelamatkan si Sahil. Tapi Sahil mah ogah sebelum Sena memaafkan dirinya. Ya udah dimaafin deh. Beneran nih ikhlas maafinnya. Karena udah maaf-maafan, akhirnya si Sahil pun berhasil diselamatkan. Abis itu pelukan deh. Singkat cerita, Sahil dan Sena pun menikah dan happy ending. Karena hal itu juga lah para paman-paman bangke akhirnya sadar dan tidak berniat selingkuh lagi. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Ingat, jangan coba-coba selingkuh. Selingkuh jangan coba-coba. Tapi kalau kalian tetap mau coba sih, terserah. Risiko tanggung sendiri. So, gitu dulu aja ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Biar milatin.